Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, karena sesuatu hal sehingga perkuliahan tidak bisa laksanakan secara tatap muka, tetapi dengan terpaksa perkuliahan ini dilakukan dengan menggunakan video. Mudah-mudahan dengan cara ini tidak mengurangi kita dalam menekuni pembelajaran yang sedang kita lakukan pada kesempatan ini. Para mahasiswa yang berbahagia, sudah kita pelajari beberapa materi pada tengah semester yang pertama. Kemudian pada kesempatan ini kita pelajari untuk materi tengah semester yang kedua. Kesempatan ini kami akan menerangkan tentang at-tawabi. Tawabi itu isinya adalah mengikuti naat atau sifat, kemudian taukid, kemudian naat ataf, ini ataf, kemudian taukid yang ketiga, dan yang keempat adalah badal. Ya. Dalam buku coba dibuka halaman 17 sampai halaman 17A sampai halaman sampai 17B. Di situ disebutkan definisi naat atau sifat, yaitu isim yang mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya itu disebut dengan man'ut atau mausuf, yang gunanya adalah untuk mausuf atau man'ut itu untuk menerangkan isim tersebut atau isim yang disifati itu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia juga ada, namanya kita mengatakan pakaian yang bersih. Nah, pakaian itu bermacam-macam. Mungkin pakaian itu pakaian yang besar, pakaian yang kecil, pakaian yang kotor, pakaian yang dan sebagainya. Nah, di dalam masalah naat atau sifat ini ada ketentuan. Jadi ada trouble sedikit tadi, bahwa naat adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya itu disebut dengan man'ut atau mausuf. Contohnya di dalam buku itu sudah ada halaman 17A. Bintun shaghiratun. Bintun di situ isim dibaca rafa sebab dia jadi khobar. Kemudian shaghiratun itu disebut dengan sifat sebab dia mensifati bintun, gadis yang kecil, ya, yang kecil. Jadi gadis itu kan ada disifati mungkin yang cantik, mungkin yang besar. Nah,
yang itulah yang disebut dengan sifat. Nah, jadi yang pertama di dalam ma'at dan man'ut ini ada ketentuannya. Di antaranya di situ disebutkan ma'at harus sama dengan man'ut dari segi i'rabnya. Jadi kalau bintun ini dibaca rafa, maka shaghiratun itu dibaca rafa pula. Karena bintun ini isim mufrad, alamat rafa'nya itu adalah dhamma, maka shaghiratun juga di sini harus dibaca rafa pula. Kebetulan ini dua-duanya adalah ya isim mufrad. Nah, kalau sifatnya, mausufnya atau man'utnya, bintun ini disebut man'ut atau mausuf. Kemudian kalau mausuf atau man'utnya itu dibaca nasab, contohnya ra'aitu bintan shaghiratan. Karena bintan di sini statusnya jadi maf'ul bih harus dibaca nasab, maka sifatnya pun harus dibaca nasab pula. Kalau kebetulan yang mausufnya itu adalah isim musanna al-muslimanil mujtahidani. Karena al-muslimani ini isim, dia dibaca rafa karena musanna alamatnya alif, maka sifatnya juga harus dibaca rafa, alatnya alif. Dua orang Islam yang rajin atau yang sungguh-sungguh. Kalau di situ mausufnya dibaca jer umpamanya, marartu bil muslimina al mujtahidina, ya. Karena marartu di sini muslimina di sini dibaca jer, sebab ada huruf jernya ini. Karena di sini jamak mudzakkar salim, bagaimana yang sudah dulu kita pelajari, jernya jamak mudzakkar salim itu adalah dengan ya, maka sifatnya ini juga harus dibaca jer pula. Kebetulan di sini sama-sama jamak mudzakkar salim. Jadi ma'at atau sifat harus mengikuti man'utnya atau mausufnya dalam masalah i'rab. I'rab itu mungkin rafa, mungkin nasab, dan mungkin jer. Kemudian jenisnya mudzakkar atau muannas, ya. Kalau yang disifati itu adalah mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Kalau di sini muannas, hiya bintun shaghiratun. Kalau di sini huwa ibnun shaghirun, ibnun shaghirun. Jadi ibnun di sini jadi mausuf yang disifati, shaghirun jadi sifat. Karena ibnun dibaca rafa, maka di sini shaghirun dibaca rafa pula. Ini jenisnya. Kalau mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannasnya. Kemudian ya, kemarin sudah kita pelajari isim itu kalau dilihat dari segi i'rabnya, maka ada isim dibaca rafa, nasab, dan jer. Kalau dilihat dari segi jenisnya, maka isim itu ada yang mudzakkar dan muannas. Kalau isim itu dilihat dari segi penunjukannya terhadap bilangan, maka ada isim mufrad, musanna, dan jamak.
Jadi musanna isim tasniyah contoh ini tadi al muslimanil mujtahidani, ya, al muslimanil mujtahidani. Kalau jamak, ya, pemanya jamak mudzakkar salim, ya, al muslimunal mujtahidin, ya, jamak mudzakkar salim gitu. Al muslimin al mujtahidina. Jadi dalam Al-Quran atau teks-teks banyak bahasa Arab banyak sekali, namanya ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa. Di situ ar-rijalu jamak taksir, tapi isinya adalah laki-laki mudzakkar. Al-qawwamuna, maka di situ sifatnya berupa jamak mudzakkar salim. Ya. Ya, karena apa? Ar-rijalu itu walaupun jamak taksir tapi penunjukannya atau isinya adalah laki-laki banyak. Kemudian nakiroh dan makrifat. Ya. Nakiroh itu apa? Nakiroh dulu sudah kita sampaikan, yaitu isim yang patut dimasuki al, berarti belum ada alnya. Ya. Tapi seandainya diberi al itu bisa. Jadi contohnya di sini bintan, ro'a itu bintan. Nah, bintan ini disebut nakiroh, ya, karena dia patut diberi al. Jadi bisa kita pamannya ra'aitul binta, mesti sifatnya harus as-sogi rotan. Ro'a itu saya melihat gadis yang kecil, ya, yang kecil. Jadi di sini makrifat, sebab ada alnya. Tapi bintan ini disebut nakiro, sebab bintan ini patut bisa seandainya diberi al, maka inilah disebut nakiro. Jadi kalau yang disifati itu nakiro, maka atau mausufnya atau yang disifati ini nakiro, maka sifatnya pun harus nakiro. Kalau yang disifati ini adalah makrifat atau mausufnya ini makrifat, maka sifatnya pun harus makrifat. Jadi saya ulangi lagi, i'rabnya sama antara mausuf dengan sifatnya. Kalau rafa sama rafanya, kalau nasab sama nasabnya, kalau jer sama jernya. Jadi namanya marortu bil binti as-sogi roti. Jadi di sini as-sogi roti jadi sifat, ya, sama-sama dibaca jer. Jenisnya tadi saya ulang lagi, kalau sama yang disifati atau mausufnya itu mudzakkar, maka sifatnya pun harus mudzakkar. Kalau yang disifati itu muannas seperti contoh ini, maka sifatnya harus juga muannas. Kalau jamak atau mufrad atau jamak atau musanna yang disifati atau mausufnya, maka sifatnya pun harus mengikuti. Demikian pula kalau yang disifati atau mausufnya itu nakirah, maka sifatnya harus nakirah. Kalau makrifat, maka sifatnya pun harus makrifat. Nah, di dalam contoh bisa kita baca al bintanis soghirotani, yaitu ada ja'atil bintanis soghirotani. Jadi di sini al bintani, ya, dibaca rafa, alamatnya alif.
ya. Kemudian sifatnya juga dibaca rafa, alamatnya arif, sebab al-bintani ini jadi apa? Jadi sifat. Banatun shoghiratun, ya, dalam contoh itu banatun shoghiratun. Banatun itu isim jamak muannats salim, kemudian sifatnya juga harus dibaca rafa pula. Tapi kalau banatin shoghirotin. Rajulun kabirun, nah ini sama-sama mudzakkar dan nakirah. Rajulun kabirun. Kana zaidun rajulan kabiron. Mengapa rajulun kabirun menjadi rajulan kabiron? Pada kuliah kemarin sudah kita pelajari bahwa kana itu menafakkan isimnya dan menasabkan khobar. Jadi khobarnya karena harus dibaca nasab, maka di sini dibaca rajulan, sifatnya kabiron. Jadi sifat itu mengikuti yang disifati, sifatnya itu begitulah. Jadi bahasa Indonesia kan rajul itu kan laki-laki, itu kan macam-macam disifatinya. Mungkin rajulan kabiron, rajulan shoghiron, rajulan jamilan. Nah, itu namanya sifat. Dalam bahasa Indonesia pun tidak berbeda. Ar-rajulanil kabironi, di sini antara sifat dan mausufnya sama-sama ma'rifat dan sama-sama dibaca rafa, alamatnya alif, ya. Maratu birrajulainil kabiro, ini adalah apa itu namanya, sama-sama dibaca jer. Musanna itu alamatnya adalah ya ketika dibaca jer. Al mu'minuna sholihuna, orang-orang mukmin yang solih, ya, yang solih. Contoh somal mu'minuna shoimuna, ya. Nah, di dalam bahasa Arab naat itu ada naat sababi, ya, yaitu naat yang menunjukkan di dalam buku itu sifat isim yang ada hubungannya dengan man'ut, seperti contoh yang telah kita uraikan tadi. Ya, naat kebanyakan berupa isim mustaq, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul, ya. Jadi isim mustaq itu artinya isim yang dibuat atau dipindah dari kalimat yang lain, artinya bukan baku. Seperti isim fa'il qaimun, itu kan dari koma, dari qiyamun. Kemudian umpamanya isim maf'ul maftuhun, itu disebut isim muftah, al-babul maftuhu. Nah, isim lawannya mustaq itu adalah jamid, ya. Jadi tidak diambil dari kata yang lain, seperti al-kursiyu, itu tidak ada dari kata, tidak diambil dari kata yang lain. Jadi naat kebanyakan berupa isim mustaq, tapi ada juga yang bukan isim mustaq sehingga ditakwilkan sebagai isim mustaq. Takwilkan itu dipindahkan, ya. Kemudian kita pindah, sedangkan tema itu kan menjelaskan tentang naat mantub dan idhofah. Idhofah itu adalah penyandaran. Jadi ada dua kalimat isim. Isim yang pertama itu disebut dengan mudhof, dan isim yang kedua itu disebut dengan mudhof ilaih, yang disandari. Nah, jadi di sini saya
contohkan. Jadi umpamanya saya membuat al-masjidul kabiru, ini susunan ini itu terdiri dari sifat dan mausuf, masjid yang besar. Tapi kalau dibuat mudhof ilaih, ini menjadi masjidul kabiri. Masjidul kabiri, masjid besar. Jadi isim, dua isim. Yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Isim yang kedua ini mesti dibaca jer. Sedangkan isim yang pertama ini adalah mengikuti posisi atau ya tarkibnya, posisinya. Mungkin rafa, mungkin nasab, mungkin jer. Tetapi untuk al-kabiri mudhof ilaih ini mesti dibaca jer. Nah, dibaca jer itu juga lihat kalau isim rafa, isim mufrad, isim mufrad, jernya dengan kasrah. Kalau kemudian musanna, jernya dengan ya, masjid al. Ya. Jadi bisa bedakan masjidul kabiri dengan al masjidul kabiru. Ini sifat mausuf, ini mudhof ilaih. Nah, di dalam buku bisa saudara baca itu, ya. Idhofah yaitu penyandaran satu kalimat pada kalimat lain sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. Jadi namanya ya babul masjidi, babul masjidi, pintu masjid. Ini berarti menunjukkan arti yang spesifik, artinya bukan pintu-pintu yang lain, tapi itu menunjukkan tentang sesuatu yang spesifik, yaitu memang pintu untuk masjid. Jadi di sini itu ada makna yang tersimpan, yaitu babun lil masjidi, pintu untuk masjid. Ya. Ini idhofah. Jadi yang kedua, mudhof tidak didahului al dan tidak berharokat tanwin. Jadi sebaiknya kalau kita membuat susunan mudhof ilaih atau idhofah, maka mudhofnya ini, ya, babun ini tidak diberi al, tidak usah al babul masjidi, ya, tapi cukup babul masjidi, ya. Kemudian tidak berharokat tanwin, jadi tidak babun, ya, tanwinnya dihilangkan. Jadi kalau isim itu dimudhofkan, maka isim itu yang asalnya ditanwini, maka tanwinnya harus dibuang, asalnya babun. Sebagai tanda tanwin itu bahwa babun itu isim, maka harus diberi tanda yaitu tanwin. Ya, ketika dimudhofkan, maka babun tidak babun lagi, tetapi menjadi babun masjidi. Ya. Kemudian mudhof ilaih selalu majrur atau menempati status majrur. Jadi mudhof ilaih ini selalu majrur. Jadi umpamanya kita ya membuat contoh yang lain selain isim mufrad, umpamanya ya baitul muslimina, ya, rumah orang-orang Islam. Jadi di sini muslimina jadi mudhof ilaih. Nah, dia mesti dibaca jer karena mudhof ilaih itu sebagaimana di dalam
kaidah karena di sini berupa jamak mudzakkar salim, ya, maka tandanya adalah ya baitul muslimina, ya baitul muslimina. Pemananya ya yang jamak taksir umpamanya miftahul abwabi, miftahul abwabi, pirot beberapa kunci pintu, kunci beberapa pintu. Nah, ini jamak taksir. Jamak taksir itu jernya dengan kasroh, ya. Jadi pada intinya bahwa mudhof ilaih itu harus dibaca jer, ya. Tinggal yang jadi mudhof ilaih itu isim apa. Kalau isim mufrad tandanya dengan kasroh, kalau jamak mudzakkar salim dengan ya, kalau jamak taksir dengan kasroh, kalau jamak muannats salim dengan kasroh, ya begitu. Jadi kita, ya, kalau dibuat, ya, mudhof ilaih dua kalimat, dua kata isim yang pertama disandarkan pada isim yang kedua. Mengapa disebut mudhof ilaih? Sebab ini tidak mungkin kita buat sifat mausuf, ya. Jadi baitul muslimina ini, ya, tidak bisa al baitul muslimuna, ya, baitul muslimina. Kemudian mudhof ilaih dapat berupa isim, berupa dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu apa? Kemarin sudah kita pelajari dhamir muttasil itu adalah dhamir yang namanya muttasil itu artinya bertemu, berangke dengan kata yang lain. Umpamanya baituhu, rumahnya, baituhu. Jadi di sini ini mudhof ilaih berupa isim dhamir muttasil, baituhu, baituha, kitabuhu, kitabuka, kitabuhum, kitabuhunna, dan sebagainya. Nah, coba dilihat dari contoh yang ada di dalam buku. Ya, di situ ada contoh idhofah, yaitu mudhof yang ditambah dengan mudhof ilaih. Masjidul jami'ati. Dalam contoh dhahabtu ilal masjidil jami'ati. Jadi di situ masjidi itu mudhof, al jami'ati mudhof ilaih. Saya pergi ke masjid kampung, ya. Suratul Fatihati. Jadi yang masjid itu bisa masjidi, bisa masjidah, bisa masjidu. Tinggal dia itu statusnya jadi apa dalam susunan kalimat itu. Tapi al jami'ati mesti dibaca jer, ya, karena di situ berupa isim mufrad, maka harus dibaca jer, alamatnya adalah kasroh. Suratul Fatihati, ya, surah Fatihah, tidak surat yang Fatihah, ya. Tidak pula Masjidul Jami'ati, masjid yang kampus, itu tidak bisa, ya. Nah, itu ini. Kitab Zaidin, kitab Zaid. Jadi ini arti suratul Fatihah, surah punya arti fi, ya, surah. Kitab Zaidin, kitab milik Zaid. Kitab buka, ya. Kitab Zaidin alal maktabi, ya. Kitab buka astairu kitabaka. Mengapa kitabaka? Sebab di situ kitabah dibaca nasab jadi maf'ul bih, dia statusnya jadi mudhof,
Nah, ini ada dalam contoh ini ya. Dalam contoh ini kemudian K itu berupa isim domir, dia statusnya mahal jer. Mengapa disebut mahal itu ya? Kemarin kan apa itu namanya, kita ketika mempelajari tentang apa khobar, ada khobar jumlah ya, khobar jumlah itu kan mahal rafa sebab dia berupa jumlah. Di sini pun demikian, karena di sini domir tidak bisa dibaca jer, maka K di sini statusnya jadi mudhof ilaih dengan istilah mahal jer, menempati tempatnya i'rab jer. Rasulullah ya. Inna rasulallahi sholihun. Rasul, rasulah sebab jadi isimnya inna. Rasulah mudhof, Allahi mudhof ilaih. Lailatul Qadri itu lailata jadi mudhof, al qadri mudhof ilaih. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatu mudhof, al qadri mudhof ilaih. Di sini juga ada lagi min alfi syahrin. Min alfi. Di sini alfi dibaca jer sebab ada huruf jernya min. Kemudian syahrin jadi mudhof ilaih dibaca jer. Ya. Ya. Itu secara singkat. Jadi tadi ada naat isim mustaq, itu dilihat isim fa'il. At-tilmidul alimu. Alimu kan isim fa'il, termasuk isim mustaq. Amalun makbulun. Makbulun ini isim maf'ul. Jadi makbulun itu dari qabila. Fahuwa qabilun wa dzaka makbulun. Maka di situ disebut isim mustaq sebab dia apa itu namanya, tercipta dari kalimat yang lain. Sifat musabbihat. Nah, ini yang belum pernah kita dengar. Jadi sifat musabbihat itu mudahnya begini. Sifat ya, ini sifat. Dia mempunyai arti isim fa'il atau isim maf'ul, tapi tidak mengikuti wazannya. Isim fa'il itu kan kalau rojama kan rojimun, kalau isim maf'ul itu kan marjumun. Nah, ini rojim ini menggunakan artinya isim maf'ul, setan yang teranjam atau yang dikutuk, yang terkutuk atau yang dikutuk, tapi tidak menggunakan wazannya isim maf'ul, tidak as-syaitonul marjumu ya, tapi as-syaiton ar-rajim. Ini disebut sifat musabbihat ya. Kemudian isim tafdhil itu juga disebut isim mustaq ya. Awalul afdhalu, pertama yang awal yang lebih utama. Jadi afdhalu ini adalah isim tafdhil, yaitu isim yang diikutkan wazan af'alu ya. Afdhalu, akbaru ya, punya arti lebih ya. Kemudian ada yang terdiri dari naat mu'awwal bil mustaq ya, ini tidak usah saja ya ini. Kemudian coba dilihat halaman berikutnya, di situ ada latihan-latihan ya antara mat'ud dengan naat. Di situ ada contoh ja'at tilmidun nasyitu ya. Man'utnya mana, yang diikuti mana? At-tilmidu. An-nasyitu disebut dengan naat atau sifat. Maka karena man'utnya at-tilmidu
ini dibaca rafa, di sini an-nasitu ikut rafa. Al-tilmidu ma'rifat, maka an-nasitu juga ma'rifat, sama-sama ada alnya. Kemudian at-tilmidu mufrad, ya, maka an-nasitu juga mufrad, ya, na'at dan man'ut. At-tilmidun nasitu fil fasli, ya, ini sama, cuma kalau di sini at-tilmidun nasitu jadi fa'il, kalau at-tilmidu an-nasitu fil fasli ini sama-sama man'ut dan na'atnya dibaca rafa, tapi statusnya dia adalah mubtada dan khabar. Ya, ini ya, ada na'at dan man'ut, di dalam ini kan ada fa'il at-tilmidu, ada mubtada, ya, dan khabar at-tilmidun nasitu. Kemudian ada khabar yang berupa man'ut dan na'at. Hadza tilmidun nasitun, hadza mubtada, tilmidun ini khabar, kemudian disifati dengan nasitun. Di tilmidun ini nakirah, nasitun juga mengikuti nakirah. Jadi tadi sudah disebutkan dalam kaidah, kalau ada man'ut ini atau mausuf kok nakirah, maka sifatnya harus nakirah. Sekarang contoh dalam jumlah fa'il ja'a mudarrisul fiqhi. Jadi tadi faedahnya mudhof ilaih atau idhofah itu mempunyai arti yang lebih spesifik, lebih khusus. Ja'a mudarrisul fiqhi, datanglah seorang guru fikih. Mudarrisul fiqhi, guru fikih, berarti bukan guru yang lain. Mudarrisul fiqhi, dua kalimat isim. Yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Yang kedua mesti dibaca jer. Yang pertama yang disandarkan ini bisa bermacam-macam. Kalau di sini jadi fa'il harus dibaca rafa, maka apa itu namanya? Alamatnya dhamma, sebab di sini isim mufrad. Mubtada berupa idhofah. Mudarrisul fiqhi fil fasli, guru fikih itu ada di dalam kelas. Ini jadi idhofah itu kadang-kadang ada yang berstatus menjadi mubtada, mudarrisul fiqhi. Dia punya arti spesifik, mudarrisul fiqhi berarti kan bukan guru yang lain. Mudarrisul lughati, mudarrisut tauhidi, mudarrisu dan sebagainya. Kemudian ada yang khobar, hadza mudarrisul fiqhi. Ini mudarrisul fiqhi, jadi khobarnya apa itu namanya? Mubtada, yaitu hadza, mubtada berupa isim isyarah yaitu hadza. Pada itu. Dan sini ada, ini tidak jelas ini di naibul fa'il. Futiha sifat nan'at man'ut, futiha babun kabirun, futiha babun kabirun. Di babun kabirun, ya, ini sifat kabirun mausuf, dibaca rafa, fataha Muhammadun baban kabirun, ini kan kemarin, ya. Jadi fa'il maf'ul bih, ya, ini jadi mausuf atau man'ut. Kabiron dia jadi na'at atau sifat. Isimnya kana baitun kabirun fil qaryati. Baitun kabirun isimnya kana, ada yang berupa sifat mausuf. Kana baitun kabirun, rumah yang besar itu berada di desa. Khobaru kana bisa, ya. Ini
khabaru kana. Namanya ya kana Muhammadun ya kana Muhammadun rajulan jamilan. Kana Muhammadun rajulan jamilan. Jadi namanya sini kana Muhammadun rajulan jamilan. Nah, ini rajulan jamilan. Jadi Muhammadun isimnya kana, rajulan jadi khabarnya kana. Jadi mausuf ini sifat. Khabarnya innallaha alimun hakim. Ya. Naibul fa'il ya idhofah. Yuba'u baitu Zaidin. Rumah Zaid itu dijual. Jadi kemarin sudah kita pelajari yuba'u itu disebut fi'il mabni majhul, baitu Zaidin itu disebut naibul fa'il. Dijual rumah Zaid. Yang jual siapa? Ya, tidak jelas. Ya, karena itu kemarin sudah kita pelajari naibul fa'il yaitu maf'ul bih yang mengganti fa'il dalam segala hukumnya fa'il. Kadang-kadang idhofah juga terdiri dari isimnya kana baitu Zaidin, isimnya kana, mudhaf ilaih. Khabarnya kana Allahu ghafiraz dzambi. Kana Allahu ghafiraz dzambi ini jadi khabarnya kana, tapi terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, ini. Inna baita isimnya inna baita Zaidin kabirun. Baita Zaidin dia jadi isimnya kana, isimnya inna, bait mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Nah, tapi mudhaf dan mudhaf ilaih ini jadi isimnya inna. Khabarnya innallaha ghafirudz dzambi. Nah, ya, ghafirudz dzambi. Isimnya khabarnya inna kan dibaca rafa toh, ya. Ya. Baik, kita pelajari awal-awal dulu itu. Kalau inna tarfaul isma wa tansibul khobar, kalau inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Sekarang ini ada beberapa contoh sebagai latihan. Tunjukkanlah na'at dan man'ut dan idhofah pada ayat Al-Quran dan hadis di bawah ini. Ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan alam nakhluqkum mimma immahin. Ya. Jadi di situ ya saya tidak bisa ini menunjuk di antara satu mahasiswa untuk menunjukkan mana ini sifat mausuf atau mudhaf ilaih dan mana kalau sifat mausuf itu dalam ayat ini yang mana, kalau mudhaf ilaih ini yang mana. Jadi sini kita lihat saja. Jadi di sini ada sifat mausuf yaitu mimma in mahin, yaitu air yang hina, ma'in mausuf atau man'ut, mahin na'at, atau dalam istilah lain ma'in mausuf, mahin sifat. Contoh yang kedua, faja'alnahu fi qararim makin. Ini sama, jadi fi qararin ya. Kemudian kami tempatkan dia ke dalam tempat yang kokoh, tempat yang. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia kan sifat ya, tempat yang kokoh ya. Tempat yang kokoh. Di qarar mausuf, makin sifat. Ila qadarim maklum.
Makin ini sifat dari sifat musabbihah tadi, mahin sama ila qadarim maklum. Ya, ini kan isim maf'ul. Jadi kebanyakan tadi di dalam apa itu namanya kaidah ya, di naat kebanyakan berupa isim mustaq ya. Mustaq ini ada kalau ini mahin dan makin ini isim apa itu namanya bukan mustaq tapi ya isim mustaq tapi dia dari betul sifat musabbihah. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang terang. Jadi sirajan ini mausuf yang disifati, wahajan ini yang mensifati yang terang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Jadi suhufan mutahharah ini adalah sifat mausuf. Mengapa mutahharah? Kemarin sudah kita sampaikan ini, kalau ada jamak taksir kok tidak berakal, maka dihukumi mufradah muannasah. Karena yang disifati ini dihukum mufradah muannasah, maka mutahharah ini mufradah muannasah. Mufradah itu artinya isim yang menunjukkan arti satu, muannasah itu yang muannas di sini. Suhufam mutahharah. Sama ini kutubun qayyimah. Ya, kalau kitabun ya qayyim, tapi kalau kutubun mesti harus qayyimah, sebab kutubun ini jamak taksir ghairul akil, dia dihukumi mufradah muannasah. Kutubun ya. Contoh berikutnya, kanal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharabi. Orang yang di dalam benaknya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, ibarat rumah yang bobrok ya, yang roboh. Di sini kalau kita lihat dari awal, kanal ladzi laisa fi jawfihi, ini kalau ini mudhaf ilaih, fi huruf jar, jawfi mudhaf, hi ini mudhaf ilaih berupa isim dhamir muttasil. Kai baitil kharabi, ka al baiti dibaca sebab ada huruf jar ka. Karena di sini dibaca al baiti, maka al kharabi yang bobrok ya, maka ikut dibaca jar ya, kal baitil kharabi ya. Naha ay Rasulullah bersabda, naha ayyabula fi ma'ir raqidi ya, fi ma'ir raqidi. Jadi sebenarnya ini fil ma'i bisa ya, kalau itu mudhaf ilaih, tapi ini fil ma'ir raqidi, tampaknya ini yang dimaksud adalah mudhaf ilaih, tapi bisa fil ma'ir raqidi. Idza jaa nasrullahi, apabila datang pertolongan Allah. Jadi ini mudhaf ilaih, pertolongan Allah, tidak bisa pertolongan yang Allah, tapi ini bisa, ini ma'ir raqidi sebelumnya ini bisa, ini fil ma'ir raqidi ini adalah sifat mausuf. Cuma di sini kok ya dalam contoh kok tidak ada alnya ini. Ya. Kalau menurut kaidah, kalau ini sifat mausuf ini harus fil ma'ir raqidi. Tapi tampaknya ini ya seperti mudhaf ilaih, sifat mausuf ini.
Idza jaa nasrullahi. Nasrullah mudhaf, wahi mudhaf ilaih. Mengapa dibuat mudhaf ilaih? Sebab tidak mungkin dibuat sifat mausuf. Jadi tidak mungkin diartikan idza jaa nasru wahi. Telah datanglah nasrun, pertolongan yang Allah, itu tidak. Jadi jaa nasrullah. Jaa hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Jadi di situ hadisul ghasyiyah mudhaf ilaih, tidak bisa dibuat sifat mausuf ini. Artinya berita yang pembalasan itu tidak bisa. Hari pembalasan, berita pembalasan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku, ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, ya. Rabbin nasi, Tuhan manusia. Rabbin nas mudhaf ilaih. Rabbi mudhaf, an-nasi mudhaf ilaih. Ya, tidak mungkin disifat-sifat mausuf ini. Rabbin nasi, Tuhan yang manusia. Rabbin nasi, Tuhan manusia. Husnudzanni billahi min husnil ibadati. Husnu mudhaf, adzanni mudhaf ilaih. Husni mudhaf, al ibadati mudhaf ilaih. Dilihat husnu, dibaca husnu sebab jadi mubtada. Dzanni tetap dibaca jer karena mudhaf ilaih. Berbeda dengan husni yang ini. Kok husni? Sebab di sini ada huruf jernya min, maka husni dibaca jer. Tapi ibadati sama antara dzanni dengan ibadah, sama-sama dibaca jer, sama statusnya jadi mudhaf ilaih. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, minasyaitonir rajim ini apa? Nanti dalam contoh sudah syaitonir rajim adalah sifat mausuf. Kalau mengatakan sifat mausuf, sifatnya ini yang belakang ini, yang ini namanya mausuf, atau ini disebut na'at, dan di sini disebut man'ut. Ya, sifat mausuf. Kalau mausuf yang disifati ini dibaca jer, min, ada minnya, maka arrojimi gitu. Fi'lul ma'rufi yaki masori asu. Perbuatan terpuji itu dapat menjaga terjerumus dalam kejahatan. Fi'lul ma'ruf mudhaf ilaih. Masori as-su'i itu juga mudhaf. Kemudian ini ada teks khairul umuri awsatuha. Khairul umuri khairu mudhaf, al umuri mudhaf ilaih. Awsatuha, awsatu mudhaf, ha mudhaf ilaih. Ha mudhaf ilaih berupa dhamir, ya. Maka di situ istilahnya adalah mahal jer, karena tidak ada dhamir yang dibaca jer, yang mu'rab dibaca jer tidak ada. Maka karena dhamir itu mabni, maka dia disebut dengan mahal jer, artinya menempati i'rab jer karena dia adalah mudhaf ilaih. Tilka ayatul kitabil hakim. Alkitab ayatu, kadang-kadang mudhaf ilaih itu terdiri dari 3 kata kalimat seperti ini. Ayatu mudhaf, alkitabi mudhaf ilaih. Alkitabi mudhaf, kemudian alkitabi ini mudhaf, al-hakim mudhaf ilaih. Jadi ada mudhaf ilaih. Di samping dia mudhaf ilaih, dia jadi mudhaf juga. Tidak salah ini, ya maaf. Ayatul kitabi, maaf. Ayatul mudhaf, al-kitabi mudhaf ilaih. Tapi di sini al-kitabi ini jadi mausuf, disifati al-hakim. Kitabi al-hakim. Jadi ini maaf ya ini. Jadi ini sifat, ini mausufnya. Di samping dia jadi mausuf, dia jadi mudhaf. Ad-du'a umukhul ibadah.
doa adalah merupakan otak ibadah. Doa mubtada, mukhu khobar, terdiri dari idhofah, yaitu mukhu mudhof dan ibadati mudhof ilaih. Sampai di sini pertemuan kita untuk kali pertama kita menggunakan video ini. Nanti insya Allah akan kita teruskan penjelasan tentang tawabi berikutnya, yaitu ataf. Mudah-mudahan bisa dipahami dan perbanyaklah berlatih ya, melihat teks-teks bahasa Arab, kemudian dianalisis dari segi grammarnya. Di samping itu saudara juga ya banyaklah berlatih, gunakanlah media-media yang ada untuk memperkaya pengetahuan saudara semuanya. Ilaliko, sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya.